kita mulai pelajaran kita hari ini. Satu orang untuk ikut kita dalam siapa yang berani? Siapa yang berani? Ya betul. Duduk yang lain, duduk. Oke, berdiri sudah. Jadi adik-adik, pembelajaran kita hari ini itu tentang menyimak. Pernah belajar tentang menyimak? Satu orang untuk aku siapa nih? Ya, kata. Kelas. Jadi, kalau setelah ibu mengajar di depan, kalian harus dengar baik-baik. Oke? Oke. Dan tidak boleh mengganggu teman yang lain. Kalau ada pertanyaan dari ibu, tidak boleh jawab rame-rame. Harus angkat tangan. Nanti kalau ada yang ribut, ibu akan beri sanksi. Mau? Jadi adik-adik, materi yang kita pelajari hari ini tentang menyimak. Jadi adik-adik, menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pembaca. Misalnya, ada teman kalian yang membacakan cerita tentang bawang putih dan bawang merah. Kalian harus mendengarkan ceritanya dan tidak hanya mendengarkan, kalian harus memahami apa ceritanya, siapa tokoh di dalamnya. Mengerti? Menyimak juga bisa membantu kita dalam memahami informasi. Misalnya, memahami informasi dari teman, dari guru, dari orang lain, bisa juga dari orang lain. Manfaat menyimak adik-adik, yang pertama, kalian harus memahami penjelasan guru di dalam kelas. Tidak boleh ribut, oke? Oke. Contoh cara menyimak yang baik. Yang pertama, duduk dengan posisi yang
sama dan tegas. Tidak boleh toleh kiri kanan. Yang kedua, fokuskan pandangan kalian ke depan dan perhatikan di mana sumber suara. Yang ketiga, dengarkan dari awal sampai akhir cerita yang disampaikan guru, teman kalian, atau dari orang lain. Oke? Yang terakhir, tanyakan kepada guru atau pembicara tentang apa yang belum kalian pahami dari cerita tersebut. Oke? Yang berikut unsur-unsur cerita. Yang pertama, tokoh dan penokohan. Jadi, tokoh itu adalah orang, hewan, atau makhluk lain yang berperan dalam cerita. Setiap tokoh memiliki sifat yang berbeda-beda. Kalian pernah nonton film toh? Di film itu ada yang tokoh apa saja? Bukan tokoh itu, tokoh iya, orang yang berperan dalam cerita itu. Oke, misalnya ada pemeran utamanya toh. Pemeran utama itu orang apa itu? Orang apa? Ada juga tokoh yang di dalamnya ada orang jahat. Kalau di dalam film, kalau tidak ada orang jahat, pasti kalian semua pernah nonton film kan? Film apa yang kalian pernah nonton? Cinta semua. Oh, Sekansa. Jadi adik-adik, ibu mau tanya dulu, apa itu tokoh protagonis? Kalian pernah dengar? Oke, tokoh protagonis itu seperti yang kalian sebut tadi, tokoh yang baik biasa menjadi tokoh yang diteladani oleh kita semua. Tokoh yang baik, tahu toh? Yang kedua, siapa yang tahu apa itu tokoh antagonis? Oke, tokoh antagonis itu tokoh yang jahat atau penentang menjadi sumber masalah di dalam cerita. Yang kedua, latar. Jadi latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Bisa latar tempat. Tempat itu contohnya tempat kejadian dalam cerita, misalnya tempatnya di rumah, kejadiannya di rumah, di sekolah kah, atau di mana lagi? Di kampung dan lain-lain. Bisa juga di sungai. Yang berikut, latar waktu. Kalian tahu apa itu latar waktu dalam cerita? Jadi adik-adik, latar waktu maksudnya dalam cerita bisa diartikan. Maksudnya latar waktu itu dalam cerita, misalnya apakah ceritanya kejadiannya di pagi hari kah, siang hari kah, atau sore hari atau malam hari. Itu maksudnya latar waktu. Yang ketiga itu latar suasana. Maksud dalam latar suasana itu dalam cerita, apakah dalam cerita itu suasananya gembira, sedih, senang, ataupun bahagia. Itu yang namanya latar suasana. Yang berikut adik-adik, alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa yang terjadi dalam cerita dari awal hingga akhir. Pasti kalian pernah nonton film Siapa Tadi Istiqomah Mencintai. Pasti kalau yang episode pertamanya film itu tidak seru ini. Kalau di awal, kalau di
putih dan bawang merah? Siapa yang bisa baca? Maju. Aku namanya. Teman-teman, adik-adik, kalau teman kalian baca di depan, kalian harus dengar baik-baik ya, supaya kalian bisa memecahkan. Nanti ada soal-soal yang diberikan kepada kalian sebentar ya. Makanya kalian harus mendengarkan baik-baik, saling menghargai, ya. Oke, ini yang lain. Kalian harus dengar. Kalian dengar di sini sambil lihat cerita, tidak boleh ribut. Nanti ada sanksi kalau kalian ribut. Duduk, tidak boleh berdiri. Kalian dengar
bebas.
Ya, atau lagi minggu depan. Ya, tidak boleh berisik. Oke, adik-adik, duduk mulai. Ya, dalam kelompok, tidak boleh kembali ke tempat. Dalam kelompok. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, jadi Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, menyimak adalah kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian. Menyimak bukan tidak hanya mendengarkan, tapi memahami cerita dari sumber suara. Oke? Sebelum kita pulang, satu orang untuk pimpin kita langsung. Jangan di dalam meja, Kak. Jangan berdiri. Karena tempat tadi yang majelis ini yang jangan di atas meja. Berdiri semua. Oke, terima kasih untuk tadi. Oke.